Ya. Sehat jasmaninya, sehat juga kantongnya ya. Baik, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bu, tawaf itu kan, tawaf berapa kali putarannya? 7. Mana nenek-nenek ya? Saya mau tes. Nenek-nenek pakai aki. Aki-aki dah, mana aki-aki? Mana yang mau saya tes? Saya udah takut maju nih ya. Kong, mana Kong? Tawaf itu 7 kali putaran. Ya. Siap, Mak? Kita siap. Siap. Coba sini. Mana? Oh ini dedengkot pisan. Dedengkot pisan. Udah maju, Pak ini. Sini, Pak. Sini samping saya. Sini, Mak, sini. Ini cakep men kerudung cakep kerudungnya ya, luar biasa. Mak, tawaf kan 7 kali. Kalau muter baca doa enggak? Baca enggak? Baca. Kalau enggak baca sah enggak tawafnya? Tidak sah. Mantep banget ya jawabannya, gue yakin banget ya. Ada lagi satu lagi biar ngimbangin. Dokter sebelah saya. Mana Bu Dokter? Di sebelah saya. Oh. Ini Bu Dokter. My friend. Luar biasa ini Bu Dokter. Nah, pegang, Mak. Iya. Bu Dokter sehat, Bu Dokter. Sini Bu Dokter samping saya. Ya. Tawaf kan 7 kali. Ya. Terus selama 7 putaran, nggak ada satupun doa yang kita baca. Tawafnya sah apa enggak? Tawafnya pakai peker. Tawafnya sah apa enggak? Sah enggak, Mak? Sah. Dan tadi kagak. Gimana? Tanggung jawab, Mak. Nih sekarang saya tanya, Mak. Tawaf 7 putaran, nggak baca doa sama sekali, diem aja muter doang. Tawafnya sah nggak? Ya. Tuh, gimana sih cuma jawab? Tawafnya sah nggak? Ya. Tidak. Tadi katanya sah. Ya. Main kan? Duduk. Duduk, Kak. Ah, pagi-pagi Bu ya, jadi seger. Pede banget katanya nggak sah, ya. Jadi Bapak Ibu,
Tawaf itu kan 7 putaran. Selama 7 putaran, hukum membaca doanya sunnah. Ya, enggak baca boleh, membaca lebih bagus. Ya, minimal ada 2 doa, ada 2 bacaan yang sunnah dibaca. Yang pertama apa? Subhanallah wala ilaha wallahu akbar. Bapak-bapak ada suaranya? Ayo Pak, semangat, satu kali lagi. Subhanallah wallahu akbar wala haula. Ada nggak yang nggak bisa baca itu? Mana coba? Bisa mak? Ini bisa ini jilbab hitam nih. Bisa? Kalau bisa saya mau tes. Takut ya? Nggak apa-apa, namanya belajar. Ya, daripada di sana tawaf muter doang, kagak ada yang dibaca. Udah situ diam-diam, nggak usah jalan. Nih, coba baca. Ayo mak, sendiri. Hebat. Ada yang nggak bisa nggak? Yang nggak bisa ada nggak? Nggak usah malu. Mana kasih mic-nya? Yang nggak bisa? Oh bapak-bapak. Mana? Neneng lagi tuh. Jangan. Ada yang nggak bisa nggak? Siapa? Jangan, nggak usah dah. Mak bisa mak? Bisa mak? Coba, nggak apa-apa, belajar. Ayo. Subhan. Oke, sebelahnya bisa. Sebelahnya coba. Tenang, saya nyari kagak bisa. Ya udah, karena semuanya bisa. Saya kalau ada yang kagak bisa, saya mau kasih duit 50.000. Bisa semua, ya udah nggak jadi. Ya, yang bisa semua ya udah saya nggak kasih. Iya, kalau nggak bisa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan tentang Ar-Muzna ya, sama Guru Ali. Udah beres kan Ar-Muznanya? Berarti Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Kan haji itu saya bilang 6 hari. Tanggal 8 diangkut ke Arafah,
Tanggal 9 inti haji yaitu wukuf di Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah melontar Jumratul Aqabah, hari raya Idul Adha. 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Bagi yang nafar awal 12 Zulhijjah dia sudah balik ke hotel. Bagi yang nafar sani maka dia sampai tanggal 13 Zulhijjah baru balik ke hotel. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu lakukan setelah pulang dari Mina? Ya, oke, kita lihat. Ya, jadi yang mau nafar awal berarti kembali ke hotel tanggal 12 Zulhijjah. Kalau nafar sani kembali ke hotel tanggal 13 Zulhijjah. Tahun ini ada rumors ya, bagi jamaah yang tinggalnya nanti di daerah Raudhah atau di daerah Sisa, maka dia selama di Minanya tinggal di hotel, namanya tanazul. Tahun ini ya, Bapak Ibu belum tahu tinggalnya ada di daerah mana. Tahun kemarin 2025 saya tinggal di Raudhah. Rencananya tanazul, jamaah-jamaah yang tinggal di Raudhah dia tinggalnya di hotel selama hari tasyrik tadi. Tapi ternyata pada hari haknya kerajaan Saudi Arabia tidak mengizinkan itu. Ya, akhirnya semua jamaah tinggal di tenda Mina mulai hari 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau menurut saya enakan tinggal di Mina. Ya, kenapa? Karena bermalam di Mina itu adalah wajib haji. Kalau Bapak Ibu tidak bermalam di Mina, hajinya sah, tapi harus bayar dam. Kalau nggak bayar dam, maka nggak sah hajinya. Maka orang itu wajib bermalam di Mina. Ya, oke, next. Ini balik lagi kamar, ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu belum selesai sampai tahallul sani, ya, walaupun sudah bebas pakaian-pakaian biasa, satu yang masih dilarang, berhubungan suami istri. Ya, karena belum tawaf ifadah. Tawaf ifadahnya belum. Jadi yang harus dijaga, satu, berhubungan suami istri. Kalau ada orang, ada dua pendapat yang mengatakan, kalau ada orang berhubungan suami istri sebelum tahallul awal, maka orang itu hajinya batal dan harus dilanjutkan sampai selesai. Kemudian dia tahun depan harus mengkodoknya. Kemudian yang ketiga, dia bayar dam 1 ekor onta. Catat berapa dendanya? 3. Kalau ada orang belum tahallul awal, berhubungan intim suami istri, 1, hajinya batal dan dilanjutin sampai titik akhir. Beda dengan sholat. Ibu kalau sholat Allahu Akbar 2 rakaat batal, lanjutin enggak? Nah, enggak. Kalau haji batal di tengah jalan, lanjutin sampai habis. Tuh bedanya dengan sholat. Yang kedua, maka dia wajib mengkodoknya tahun depan. Boro-boro tahun depan, Bu ya. Sekarang aja, Pak. Ribet banget ya. Yang ketiga, ini lebih besar lagi. Dendanya 1 ekor onta. Tuh, gara-gara 5 menit. Nawa Ibu. Emang 5 menit ya? Kurang ternyata. Kurang. Ya, hati-hati. Ini kalau besok bapaknya ngajakin, Pak, onta Pak.
Ini yang ngajakin bapaknya dulu apa emaknya dulu? Besok kalau emaknya ngajakin, Pak, emaknya ngajakin, mak onta. Ya, emang ada perempuan ngajakin. Oke. Yang selanjutnya yang harus dijaga adalah jamaah tetap menjaga diri, jangan menghindari rafas, fusuk, jidal, serta tidak berhubungan suami istri karena statusnya masih tahallul awal. Jadi walaupun sudah tahallul awal, kalau dia berhubungan intim, maka dia kena denda. Satu, ulama mengatakan tetap satu ekor onta, tapi tidak mengkodok tahun depan. Yang kedua, ulama mengatakan boleh dendanya 1 ekor kambing. Ya, puasa. Ya, paling 6 hari ya. 40 hari aja kuat, beranak ya. Apalagi cuma berapa? Cuma 6 hari. Nah, yang paling penting ini nih, 3 poin. Rafas, fusuk wala jidal. Jaga jangan sampai satu berbuat maksiat, nyolong barang orang, ngambil barang orang, itu menyebabkan Bapak Ibu nggak akan mendapatkan mabrur. Jadi kalau ini bukan barang kita, bukan milik kita, jangan sekali-kali diambil, jangan sekali-kali dipakai, jangan sekali-kali dicaplok. Ya, ini niat catering ya, jatah orang satu kotak, dia pakai di majlis taklim, double 2 gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ya, kenapa? Nanti bisa nggak mabrur. Yang kedua, wala fusuk, jangan sombong. Baik sombong ilmu, sombong tenaga, sombong kesehatan, sombong cuan. Jangan pernah sombong. Ya, kalau pengen mabrur. Yang ketiga, wala jidal, jangan sampai berantem. Ya, oke, lanjut. Oke. Nah, ini yang jadi masalah, Bapak Ibu sekalian ya. Jamaah kloter 1 sampai kloter 5 itu segera melaksanakan tawaf ifadah sa'i, mengingat jamaah harus segera mempersiapkan kepulangan. Jadi tanggal 1 kloter 1 sampai kloter 5 itu sebelum ke Arafah dia udah siap-siap timbang barang, karena pulang dari Mina dia sudah harus balik ke Indonesia. Ya, kalau ini kan kloternya jauh-jauh semua, tenang. Oke, jamaah yang masa tunggunya masih lama agar menunggu bus sholawat beroperasi. Nah, Bapak Ibu, tawaf ifadah itu bisa dilakukan setelah pulang dari Mina. Kalau dia nafar awal berarti pulang dari Mina tanggal 12 Zulhijjah. Kalau dia nafar sani berarti pulang dari Mina tanggal 13 Zulhijjah. Kalau dia nafar awal tanggal 13 Zulhijjahnya dia sudah bisa tawaf ifadah. Tapi masalahnya transportasi bis sholawat belum ada. Bis sholawat itu beroperasinya tanggal 16 Zulhijjah. Ya, maka nanti Bapak Ibu, kalau yang ikut KBH itu bisa dirundingin. Tahun kemarin saya ngambil nafar awal 12 Zulhijjah, saya udah balik ke hotel. Kan separuh jamaah masih di Mina. Akhirnya saya inisiatif, saya kumpulin jamaah, Bapak Ibu, besok tanggal 13 Zulhijjah orang yang di Mina akan balik ke Mekah. Kalau pengen kita tawaf ifadahnya lega, besok tanggal 13 kita tawaf ifadah. Cuma nggak ada transportasi, bis sholawatnya belum beroperasi. Terus gimana? Sewa bus. Berapa duit bus hari itu? 2.500 real. Ayo kita patungan bareng-bareng. Nanti dia jemput, nanti dia nganter, nanti dia jemput. Sehingga alhamdulillah tanggal 13 Zulhijjah saya sudah lakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu dalam haji
kalau orang sholat salamnya sama dengan tahallul, maka orang yang sudah tawaf ifadah dan kalau dia belum sa'i, lanjutkan dengan sa'i. Setelah itu dia selesai haji. Beres. Ya, oke, next. Ini biselawat. Yang saya bilang kemarin, biselawat yang setiap hari 24 jam yang akan menjemput Bapak Ibu untuk menuju ke Masjidil Haram. Tapi dia tidak beroperasi mulai tanggal 4 Zulhijjah sampai tanggal 16 Zulhijjah. Artinya Bapak Ibu kalau ke Masjidil Haram transportasi sendiri. Ya, oke. Ini nafar awal ya. Nah, ini kondisi Masjidil Haram kalau tawaf ifadah. Karena semuanya orang jamaah pengen melakukan tawaf ifadah. Selesai tawaf 7 putaran, bagi yang haji tamattu dan haji qiran berarti dilanjutin dengan sa'i. Tapi bagi jamaah yang ambilnya haji ifrad dan di awal dia sudah sa'i, maka dia tidak perlu sa'i lagi. Seperti yang kemarin ditanyakan oleh Safina, ya. Dilanjut dengan sa'i. Oke. Mau jalan tuh? Jalan. Terus. Oke. Ya. Yang kemarin yang pertanyaan itu yang Ibu cari. Sambil nunggu nyari, ada yang bertanya? Ya. Maaf, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Iya. Ya, Pak Pasca Agus. Izin bertanya mengenai penerapan atau penjelasan dari guru kita yang pertama bahwa kita setelah jumroh Aqobah tahallul awal. Nah, setelah itu kita lepas pakai ihram kita. Lantas kita boleh melakukan tawaf. Dan bagaimana dengan sa'inya kalau memang masih kita sa'i awalnya maka masih sa'i dari awal dengan pakaian bebas. Satu itu. Kedua, untuk tawaf ibadah ini waktunya sudah ditentukan kalau kita sudah selesai bisa mengurangi atau bagaimana mohon penjelasannya. Ambilnya mungkin lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi yang dijelaskan sudah benar ya. Jadi kalau nanti pas tanggal 10 Zulhijjah kan itu Jumratul Aqobah. Orang udah boleh tawaf ifadah ke Mekah. Cuma tidak ada fasilitas. Masalahnya di situ. Dari Mina ke Ka'bah itu mungkin sekitar 7 kilo. Dari Jumratul Aqobah ya ke Ka'bah itu mungkin sekitar 7 kilo. Jadi kalau Bapak habis melontar Jumratul Aqobah terus tahallul awal, kemudian Bapak ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah boleh. Cuma tidak ada fasilitas transportasi. Ya, biasanya jamaah itu nyelesain dulu hari-hari di Mina, setelah itu balik ke hotel, baik dia ngambil nafar awal ataupun nafar sani, kemudian setelah itu dia baru lakukan tawaf ifadah. Gitu. Tawaf ifadah itu waktunya panjang, tidak terbatas waktu. Yang membatasi kita itu satu, karena kita harus kembali meninggalkan Mekah. Ya, meninggalkan Mekah, atau kita harus ke Madinah bagi yang gelombang 2. Kan gelombang 2 belum ke Madinah. Makanya bagi Bapak Ibu yang kloternya, terutama ibu-ibu nih ya, yang kloternya terakhir kayak sekarang ada yang 33, ada yang 38, ada yang 37.
sepertinya punya keleluasaan buat tawaf ifadah, terutama buat perempuan yang menstruasi. Jangan. Coba cek yang menstruasi. Ya, nih. Ini perhatikan buat ibu-ibu yang kemarin ditanya. Ya, jamaah haji yang sedang haid setelah pulang dari Mina melakukan langkah berikut secara bertahap. Perhatikan ya. Apabila masa tinggal di Mekah masih lama, agar menunggu hingga suci dan selanjutnya melakukan tawaf dan sa'i bagi yang belum sa'i. Ya. Jadi kalau ini kan masih lama nih, karena kan kloternya kloter terakhir. Jadi kalau ibu mendapatkan menstruasi baik sebelum Arafah sampai waktunya sampai ke Mina atau pas pulang dari Mina menstruasi, menurut saya biarkan darah itu mengalir tanpa harus dicegah. Ya, kenapa? Karena kalau ibu dicegah, dia keluarnya lecet-lecet. Kadang keluar, kadang mampet, kadang keluar, kadang mampet gitu. Ya, kecuali yang gelombang pertama yang memang harus pulang. Jadi kalau waktunya panjang, tawaf ifadahnya panjang sampai nungguin dia suci, karena syarat sah tawaf itu suci. Oke. Jika jamaah segera pulang, hendaknya ia mengamati waktu jeda suci ketika darah tidak keluar. Jadi kalau jamaah memang dituntut harus pulang meninggalkan kota Mekah, intip-intip itu kapan kira-kira tuh darah mampetnya. Ya, diperkirakan cukup menggunakan pembalut yang rapat dan tidak memungkinkan darah itu netes, sumpel datuh. Ya, biar nggak netes. Yang tawaf ifadah dan sa'i, jika setelah tawaf darah keluar lagi, maka masa jeda suci tadi dihukumi sah tawafnya. Ya, pas mau berangkat dicek ternyata nggak ada darahnya, sumpel. Pergi tawaf, sa'i, pulang dari masjid diperiksa ada darah, maka sah tawaf. Jadi ibu-ibu nggak usah ragu, sah tawafnya, ya. Terus tawaf ifadah dan sa'i ini, Imam Hanafi membolehkan tawaf ifadah dalam kondisi haid. Imam mazhab Hanafi boleh orang haid tawaf ifadah dengan catatan bayar dam 1 ekor kambing. Ya, Imam Hanafi. Kemudian Imam Ahmad boleh tawaf ifadah dalam kondisi haid tapi tidak dikenakan dam. Ya, 1 ekor onta nih ya, Imam Hanafi. Nah, yang kita ambil adalah mazhab atau pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa tawaf itu tidak menjadikan suci sebagai syarat sah tawaf. Kalaupun dia darahnya masih banyak, kemudian dia disumpel pakai pembalut dan dinyatakan tidak ada yang netes, karena ibu harus segera meninggalkan kota Mekah, tawafnya sah dan tidak kena dam. Sampai marah yang bertanya. Nah, cukup. Iya, kalau lama tunggu sampai selesai, sampai suci. Itu kalau mau buru-buru pulang. Ya, oke. Jadi waktunya panjang, Pak. Ya, berkaitan dengan apa? Tawaf ifadah. Yang kedua apa tadi, Pak? Ya, pakaiannya udah biasa. Tahun kemarin dikasih waktu kalau nggak salah 15 hari pasca hajian, tawaf itu sama sa'i udah nggak pakai ihram, pakai pakaian biasa, tapi cuma 15 hari. Ya, karena sebetulnya tawaf ifadah dan sa'inya nggak perlu pakai ihram, karena itu aturan Saudi aja. Ketika masuk ke kawasan Ka'bah harus pakai ihram. Tapi kalau tawaf ifadahnya di awal-awal nggak pakai ihram.
Yang belum sa'i berarti harus sama sa'i. Yang sudah sa'i berarti tidak perlu sa'i lagi. Nggak ada sa'i 2 kali. Ya. Dan orang yang sa'inya duluan itu hanya orang yang ifrad. Yang bukan ifrad nggak bisa. Karena dia sa'inya bukan sa'i haji, sa'i umroh. Ya. Oke. Lanjut. Badal tawaf dan sa'i. Karena sudah uzur, terus sakit juga, terus sudah mau pulang juga, ya. Ini kalau dipaksain untuk tawaf ifadah, nggak mungkin. Maka ada fatwa boleh orang di badal tawaf ifadah dan sa'i. Jadi badal tawaf dan badal sa'i, ya. Nih, jamaah sakit berat secara medis sulit diharapkan kesembuhannya, termasuk lansia, lemah, sakit, uzur, tawaf ifadahnya dapat dibadalkan oleh orang lain atau petugas. Ya, besok kalau dapat kondisi kayak gitu. Ya. Yang berikutnya, badal tawaf ifadah sebagaimana di atas boleh dan tawaf ifadahnya sah. Alasannya haji aja, haji secara keseluruhan itu ada badal haji. Nah, ini tawaf hanya sebagian dari kerjaan haji. Itulah dasarnya kenapa tawaf ifadah boleh dibadalkan dengan orang lain. Kalau kondisinya apa? Sakit. Ya. Jamaah lansia, lemah, uzur atau sakit sulit diharap kesembuhannya dapat mewakilkan pelaksanaan ifadah kepada jamaah atau petugas. Paham ya? Oke, sip. Tawaf wada. Tawaf wada ini bagian dari rangkaian Bapak Ibu yang akan meninggalkan kota Mekah, baik dalam kondisi kloter-kloter awal ataupun nanti di titik-titik terakhir bagi kloter terakhir, ya. Hukumnya apa? Tawaf wada, tawaf perpisahan dilakukan sebelum jamaah meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada hukumnya wajib bagi meninggalkan dikenakan dam. Hukumnya wajib tawaf wada. Tapi ada beberapa pengecualian. Satu, ya, jamaah wanita sedang haid, istihadah, orang yang beser, anak kecil, orang yang fisiknya lemah, orang yang luka darah keluar terus, orang yang tertekan, orang yang tertinggal rombongan, itu termasuk yang boleh untuk tidak tawaf wada, ya, dan tidak dikenakan dam. Jadi tidak tawaf wada dan tidak dikenakan dam. Wanita haid cukup berdoa di depan pintu Masjidil Haram ketika meninggalkan Mekah. Jamaah haji lemah karena usia atau sakit sehingga mengalami kesulitan jika melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada, nah, jadi orang-orang yang lemah itu nanti kalau ibu-ibu penasaran juga lagi haid, cukup dari halaman masjid sebagai tanda perpisahan dengan Baitullah, ya, dengan Ka'bah atau dengan Masjidil Haram. Jadi tidak perlu ibu itu sampai mana mau pulang, mana belum wada, mana lagi haid, nah begitu kan. Akhirnya ibu itu jadi masalah sendiri. Padahal solusinya apa? Ada. Artinya apa? Cukup melambaikan tangan dari jauh sebagai tanda ibu berpisah dengan Masjidil Haram. Jadi tidak perlu memaksakan diri, ya. Nah, tawaf wada juga bisa disatukan dengan tawaf ifadah. Jadi memang karena uzurnya banget atau juga udah deket mau pulang, nenek tawaf ifadah plus tawaf wada. Ya, jadi besok begitu tuh, tawaf ifadah plus tawaf wada. Cuma satu catatannya, jangan balik lagi ke Masjidil Haram. Karena sudah wada, sudah perpisahan, ya. Dasar hukumnya ada. Nah ini, tawaf wada dapat disatukan dengan tawaf ifadah. Nah itu menjadi masalah hukum. Besok bapak-bapak, ibu-ibu
Kalau ketemu dengan hukum seperti itu, maka kasusnya, jawabannya sudah ada. Oke. Maaf Bu, lanjut. Pelaksanaan tawaf wada paling lambat 12 jam sebelum keberangkatan pulang. Kalau menurut saya jangan. Bisa 2 hari atau 1 hari. Ya, jangan dimepetin. Kalau Bapak Ibu mau tawaf wada lah 1 atau 2 hari sebelum jadwal pulang. Kenapa? 1, supaya Bapak Ibu pulang sudah punya waktu istirahat di hotel. Kalau pulang sehat kan enak. Di pesawat juga tidur enak, makan di pesawat juga enak. Kalau jamaah pulang sehat. Ya. Yang kedua, kenapa harus 2 atau 3 hari sebelum pulang? Supaya nanti umpamanya lagi tawaf wada, nenek-nenek hilang ke Bintal. Hari nggak ketemu, 2 hari nggak ketemu, nah nggak bisa pulang, ya kan? Tapi kalau dia punya jeda, punya sisa hari untuk mencari orang yang hilang, masih ada harapan pulang bersama. Maka nanti usahain ketika tawaf wada, tawafnya 2 atau 3 hari sebelum pulang, lakukan tawaf wada. Ibadah lainnya lakukan di hotel, biar kita bisa istirahat. Kemudian setelah melaksanakan tawaf wada, jamaah kembali ke hotel. Jamaah mempersiapkan bekal rencana perjalanan pulang ke tanah air. Ya, bagi gelombang 1 sudah siap-siap pulang. Kopernya ditimbang 1 hari sebelum pulang. Beratnya 32 kg. Di atas itu enggak boleh. Kopernya hanya yang dibawa pulang, yang dikasih dari Kemenhaj. Tidak boleh ada koper tambahan. Ya, nanti ibu akan mendapatkan 4 tas. Koper kabin yang ditenteng, koper bagasi yang besar isinya 32, kemudian tas tentengan yang buat isi paspor, dan tas armuzna. Ya, dan tas armuzna hanya dipakai untuk armuzna, tidak bisa dipakai pergi dan tidak bisa dipakai pulang. Ya, nanti kalau oleh-oleh kebanyakan, akhirnya pakai tas armuzna nggak bisa. Ya, maka nanti kalau oleh-olehnya banyak, tinggal bilang aja sama rombongan, dipaketin. Ya, baru nyampe udah maketin. Ibu nyampe rumah, oleh-oleh nyampe. Nah, begitu ya. Next. Kalau gelombang 2, ya gelombang 2 berarti siap-siap untuk menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Next run. Habis. Oke, ada yang tanya? Berarti kalau waktunya masih panjang, ya, buat Bapak Ibu nih yang gelombang 2, besok yang kloter 33 atau kloter berapa? 37. Itu waktunya panjang, apa aktivitasnya? Lakukan ibadah umroh berulang kali. Tetapi disesuaikan dengan fisik, dengan kesehatan. Ya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu banyak mengeluarkan tenaga, kemudian terus akhirnya sakit, akhirnya masuk rumah sakit, nanti waktunya orang pulang dia belum juga selesai di rumah sakit. Nah, jangan sampai ya. Oke, saya persilakan, ada yang nanya? Oh, Bu Dokter. Ya. Ya. Siapa sih yang benar-benar kita pakai tangan? Gimana Bu? Ya, betul. Bu, kasih bentar ya. Jawab dulu bentar. Jadi
Bapak Ibu sekalian, haji itu kan ada 3 yang saya jelaskan tempo hari. Tamattu, ifrad, dan qiron. 3-tiganya itu hak jamaah. Yang penting pilih aktu. Nggak boleh pilih 2, apalagi pilih 3. Pilih aktu. Setiap pilihan ada aturan masing-masing. Contoh, yang haji ifrad dari asrama haji udah pakai ihram, niatnya haji. Dan ihram itu baru boleh dibuka setelah tahallul awal tanggal 10 Zulhijjah. Berarti selama datang dia pakai ihram terus. Otomatis larangan-larangan ihramnya berlaku. Nggak boleh pakai pakaian berjahit, bapak-bapak. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong bebuluan, nggak boleh buka aurat, nggak boleh ngomong porno, dan lain sebagainya. Larangan itu berlaku selama berihram. Dan orang yang ambil haji ifrad tidak kena dam. Ya. Haji yang kedua, tamattu. Ya. Dia dari asrama haji udah pakai ihram, kemudian niatnya umroh. Dan dia lepas ihramnya setelah umrohnya selesai. Maka nanti ketika datang ke Mekah, dia tawaf, dia sa'i, tahallul, buka pakaian seperti biasa. Ternyata besoknya pengen umroh lagi, pakai lagi, pergi ke mikot, ngambil niat umroh yang kedua. Begitu ya. Dan dia kena dam, 1 ekor kambing. Yang ketiga, haji qiron. Haji dan umroh niatnya nyatu bersamaan. Ya, dia juga pakai ihram, kemudian tawaf dan sa'i, sama seperti haji tamattu. Dan haji qiron kena dam. Tapi biasanya orang kita diantaranya 2, ifrad, tamattu. Dan yang saya tegaskan, mau ibu ifrad, mau ibu tamattu, itu hak jamaah untuk memilih. Kalau kita nggak bisa memilih, saya ikut rombongan aja dah, nggak apa-apa. Yang penting aturan-aturannya diikuti. Jangan ambilnya ifrad, kemudian pengennya tamattu, gitu. Nah, atau ambilnya tamattu, pengennya apa? Ifrad. Jadi itu hak jamaah. Ya, kami sebagai penyelenggara, umpamanya ya, pendamping para tamu Allah, hanya mendampingi itu. Yang penting konsekuensinya diikuti. Makanya terkadang ada satu rombongan, ada 2 orang yang melakukan itu. Ada sebagian yang ifrad, ada sebagian yang tamattu. Boleh nggak? Boleh. Nanti dulu. Lagi yang tanya. Soalnya Ibu kasih mau sambutan sebentar. Nanti kalau Ibu Bapak ada yang perlu ditanya, kita lanjutkan. Di pause aja dulu.